Meka Saputra, Melisa, Merianus, Mikael Ical, ada Ical, Sakit, Akbar, Rizky. Yang pertama di bagian A, pembelajaran 1, pembangunan teks dan permodelan, dengan subtema menganalisis informasi dalam ceramah. Silahkan kalian buka pada halaman yang ke-56. Bagian A ataupun subtemanya adalah menganalisis informasi dalam ceramah. Oke. Pada bagian A di sini adalah menganalisis informasi dalam ceramah. Kalian pernah membayangkan bagaimana seseorang yang melakukan analisis? Apa fungsi dari analisis? Menurut pemahaman kalian? Meneliti, mengamati, memahami, bisa dikatakan yang kalian sebutkan. Ya, selanjutnya kalian pernah mendengar atau memahami apa itu ceramah? Dan di mana kalian melihat seseorang yang melakukan ceramah? Coba sebutkan. Di gereja. Saat ibadah, di televisi juga boleh. Radio juga boleh. Oke. Jadi di sini itu adalah contoh-contoh dari suatu ceramah. Ceramah ini nanti akan kita analisis, ya. Lihat pada buku. Ceramah adalah pidato yang bertujuan memberikan nasihat dan petunjuk-petunjuk. Ceramah adalah pidato yang memberikan nasihat dan petunjuk. Oke. Ya. Berarti ceramah dapat dilaksanakan kapan saja, di mana saja, dan bagaimanapun situasinya. Ya, jadi ceramah itu dapat kita lakukan di mana-mana saja, kapan situasinya, dan siapa orangnya. Setiap pagi, saat sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, kalian pernah mendengar ceramah? Dari guru. Dari siapa? Dari guru. Ya, dari guru. Ceramah itu merupakan suatu pidato yang memberikan dorongan, yang bisa memberikan motivasi kepada yang mendengarkan.
Itu adalah bagian dari ceramah. Bisa berupa suatu pidato, apalagi bisa berupa apa? Khotbah atau seminar. Betul. Yang berikutnya, ceramah dapat dilakukan dengan kreatif dan inovatif. Berarti seorang penceramah itu harus menguasai di mana dia harus bisa memberikan momen-momen kreatif atau materi-materi kreatif yang membangun pendengar, supaya si pendengar ini dapat memahami, dapat menerima apa yang disampaikan oleh si penceramah. Ya. Lalu setelah itu harus inovatif. Apa inovatif? Inovatif itu adalah seseorang penceramah, dia harus bisa memberikan gambaran, memberikan pola pikir yang lebih luas. Rangkupannya itu lebih luas. Dia harus inovatif, tetapi harus berkaitan dengan topik yang akan diceramahkan, tidak di luar konteks dari topiknya. Ya, kreatif dan inovatif. Dia harus bisa membangun, dia harus bisa mendorong, dia harus bisa meyakinkan. Itu kreatif dan inovatif. Ceramah seperti seminar, apalagi lokakarya, bukan lokarya, tapi lokakarya, pelatihan atau sarasehan. Apa itu sarasehan? Suatu dorongan, suatu motivasi. Ya. Yang berikutnya, kita akan masuk ke dalam bagian-bagian ceramah. Ceramah dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah ceramah umum. Ya. Ceramah umum merupakan ceramah yang bertujuan memberikan nasihat kepada khalayak umum atau masyarakat luas. Bisa kalian bayangkan seperti apa? Coba baca sekali lagi. Apa ceramah umum? Sekali lagi Bapak bacakan. Ceramah umum merupakan ceramah yang bertujuan memberikan nasihat kepada khalayak umum atau masyarakat luas. Berarti ceramah ini bisa digolongkan ceramah yang untuk semua kalangan masyarakat tanpa terkecuali. Biasanya ceramah umum ini kita saksikan di dalam TV atau televisi, ataupun didengarkan melalui radio. Ya, itu ceramah umum. Dalam ceramah umum ini juga hal-hal yang disampaikan sangat cocok bagi audiensi yang tua maupun muda. Itulah semua kalangan umur, tidak dan tanpa terkecuali. Ya, materinya juga tidak ditentukan, berarti bebas, terserah mau materi apa, yang penting materi yang membangun dan tidak harus sesuai dengan acara. Ya, itu dia. Yang berikutnya adalah yang kedua, ceramah. Bacakan Cici. Ceramah khusus merupakan ceramah yang bertujuan untuk memberikan nasihat-nasihat kepada khalayak tertentu dan bersifat khusus, baik materi maupun yang lainnya. Oke, ceramah khusus merupakan ceramah yang bertujuan untuk memberikan nasihat-nasihat kepada khalayak tertentu dan bersifat khusus, baik materi maupun yang lainnya. Kita bisa ambil sampel satu contoh ceramah khusus tentang apa?
Tentang apa Ki? Ceramah-ceramah seseorang di dalam masjid. Peringatan hari Salat Islam. Iya. Tentunya yang masuk ke dalam masjid ini atau rumah ibadah ini orang-orang yang muslim. Mereka datang ke ke suatu ruangan atau bisa dikatakan suatu musola untuk mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh ustadz, kiai. Ya. Yang berikutnya ceramah yang seperti khutbah yang ada di gereja-gereja. Itu palingan hanya orang-orang Kristen atau non-Muslim yang datang ke gereja. Jarang sekali, kemungkinan tidak ada. Ibaratnya yang lainnya datang ke gereja. Tentunya orang yang non-Muslim. Kecuali kalau ceramah itu bersifat umum, tidak membedakan agama, tidak membedakan umur gitu. Itu ceramah khusus, contoh simple, sampel paling fleksibel. Ya. Yang berikutnya, di dalam ceramah umum dan ceramah khusus, ya, penyampaian suatu informasi ini harus mengandung beberapa poin ciri-ciri informasi. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama apa? Dua, mudah dipahami. Oke. Yang pertama, ciri-ciri suatu informasi dalam ceramah. Yang pertama, ceramah itu harus jelas. Yang kedua, harus lengkap, harus lugas, harus logis, dan mudah dipahami. Harus jelas itu kenapa? Supaya tidak sulit memahaminya. Supaya seseorang ataupun orang-orang yang mendengarkan tidak sulit untuk memahaminya. Yang kedua, harus lengkap. Apalagi harus lengkap, supaya audiensi itu tidak berpikir praduga yang aneh-aneh tentang suatu ceramah dan tidak dipotong-potong. Pernah ada kasus kejadian suatu ceramah seseorang dipotong, lalu nilai maknanya itu beda karena udah diedit tadi. Bisa menimbulkan konflik. Tetapi kalau kita menggunakan ceramah yang lengkap, suatu video ceramah yang lengkap, saat kita ingin menganalisis, kita akan mendapatkan semua komponen-komponen ceramah tersebut. Betul tidak? Yang ketiga, harus lugas. Apa itu lugas? Lugas itu adalah dia mulai dari poin kalimat awal sampai akhir dari ceramah itu adalah mengandung satu konteks ceramah yang membangun dan jelas. Itu lugas. Ya? Paham? Yang keempat, logis. Logis itu adalah menggunakan kalimat yang logis. Contohnya, supaya semua orang bisa memahaminya dengan baik, meskipun ceramah itu disampaikan dengan singkat, padat, dan jelas. Logis namanya. Dan yang terakhir adalah suatu ceramah itu, suatu ceramah yang kita analisis harus mudah dipahami. Jadi itu adalah ciri-ciri informasi dari ceramah umum dan khusus, ya. Yang berikutnya, informasi yang disampaikan dalam ceramah baik berupa suatu rekaman maupun berupa suatu tulisan merupakan informasi yang syarat makna. Apa syarat makna? Syarat makna adalah mengandung suatu informasi yang terstruktur, informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, informasi yang lengkap dan tidak ada potongan-potongan dari suatu ceramah yang lainnya. Ya, itu syarat makna, supaya hasil dari kita menganalisis ceramah tersebut, kita tidak dari luar konteks daripada suatu ceramah. Itu dia. Ya.
Yang ke berikutnya, lanjut kepada halaman yang ke-58 ya. Ceramah dapat kita analisis. Ada beberapa ceramah ya. Lanjut kepada bagian yang berikutnya adalah adapun analisis ceramah. Yang pertama adalah unsur-unsurnya harus jelas. Yang berikutnya kebahasaannya juga harus baik dan jelas. Yang ketiga adalah memuat suatu isi informasi. Ya. Unsur-unsurnya apa? Penjelasannya, ceramah tersebut memenuhi unsur-unsur yang mencakup yang pertama adanya pembukaan, yang kedua isi, yang ketiga penutup. Pembukaan terdiri dari salam pembuka, isi tentang nilai moral dari suatu ceramah, dan yang ketiga adalah penutup, yaitu adanya tentu setelah dibuka harus ada salam penutup. Yang berikutnya kebahasaan itu apa? Ceramah tersebut menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, serta menggunakan kata sehari-hari. Oke, dari isi kebahasaan ini, ceramah tersebut menggunakan kebahasa yang sederhana, lalu mudah dipahami dan serta menggunakan kata sehari-hari. Bisa memahami makna penjelasan ini? Kebahasaannya bisa memahaminya? Bisa. Mudah dipahami. Apalagi menggunakan bahasa sehari-hari. Apalagi sederhana. Dengan tujuan supaya orang yang membaca hasil analisis yang ceramah yang kita lakukan, orang-orang mudah memahami dari kalimat yang sederhana tersebut. Itu fungsinya. Yang terakhir adalah Isi informasi. isi penjelasannya apa Ki? Isi informasi pada halaman yang ke-58. Isi informasi penjelasannya apa? Isi informasi ceramah berisi pendidikan karakter berupa anjuran perbaikan moral, motivasi agar generasi muda punya moral yang terdidik dan siap menjadi pemimpin bangsa. Oke. Ini untuk isi informasi ini masih berkaitan dengan kepada unsur-unsur pada penjelasan poin isi. Karena apa? Di dalam informasi ini, isi informasi contohnya, ceramah berisi pendidikan karakter. Ini supaya apa? Generasi muda yang mendengarkan ceramah itu, mereka harus bisa memahami dan bisa untuk membangun karakter generasi muda tersebut, supaya tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Untuk membangun generasimu muda. Pernah tidak kalian di rumah-rumah ibadah mendengar seseorang ceramah menjelekkan atau membuat tidak membangun? Tidak kan? Tentu di situ membangun semua, baik mulai dari membangun iman, membangun karakter, membangun moral, dan lain-lainnya. Hampir bahkan tidak ada ceramah yang tidak membangun, kecuali itu suatu kritik. Kritik itu pun harus disertai dengan alasan. Kritik itu juga untuk memperbaiki yang salah, membangun yang kurang. Itu kritik, ya. Yang ke berikutnya halaman 59 bagian terakhir di bagian A. Adapun manfaat ceramah adalah sebagai berikut. Dari segi pembicara ada 3. Bacakan mereka.
Manfaat ceramah dari segi pembicara ada 3. Bacakan mereka. Dua, melatih mental. Tiga, meningkatkan keterampilan berbicara. Bapak mau ulangi yang kuat-kuat, Andika. Ada manfaat ceramah adalah sebagai berikut dari segi pembicara. 1. Melatih keterampilan berpikir. 2. Melatih mental. Dan 3. Meningkatkan keterampilan berbicara. Iya, dari segi pembicara ini ada 3 manfaat dalam suatu ceramah. Yang pertama, 1. Melatih keterampilan berpikir. Saat kita ceramah, contohnya Bapak di sini lah, sampel paling dekat dengan kalian. Saat ini Bapak ceramah, di sini Bapak itu harus mengolah pikir Bapak supaya sesuai dengan topik yang Bapak ajarkan. Itu adalah membangun apa? Melatih keterampilan berpikir. Yang kedua, melatih mental. Supaya mental kita saat ada di depan umum tidak grogi, tidak gemetaran, tidak megang buku gini. Supaya mentalmu itu tidak menjadi suatu mental, apa kata orang, mental kerupuk. Beraninya di belakang gagah minta ampun. Sekali ke depan banyak nya. Mental itulah yang harus kita didik. Mental itulah yang harus kita bangun. Mental itulah yang harus kita bentuk. Itu dari segi pembicara tadi. Contohnya Bapak di sini selaku pembicara. Yang ketiga adalah meningkatkan keterampilan berbicara. Contoh, kita kalau berbicara menggunakan bahasa lokal paling nomor 1, paling oke. Nada hi, pun si, jum tau pio. Tetapi ketika kalau dikonteskan dengan di depan umum, dia menggunakan bahasa Indonesia, dia tidak bisa. Kaku, minta ampun. Betul tidak? Itu sampel paling mudah loh kita lakukan. Datang, siap gerak, tapi dirinya masih berjalan, tidak siap, nggak bisa. Itulah dia, meningkatkan keterampilan berbicara supaya kamu itu terlatih dan terbiasa menggunakan bahasa yang baik dan benar. Silakan. Itu dia. Itu dari segi pembicaraan. Lalu dari segi pendengar ada 2. Baca Melisa. Memberi wawasan luas berkaitan dengan informasi yang disampaikan oleh pembicara. Dan Kedua, memberi gambaran kepada pendengar mengenai luasnya suatu persoalan serta jalan keluarnya. Oke, dari segi pendengar, yang pertama 1 adalah memberi wawasan luas berkaitan dengan informasi yang disampaikan oleh pembicara. Kita bahas dulu topik yang pertama ini, 1 ini. Bapak ulangi lagi. Memberi wawasan luas berkaitan dengan informasi. Berarti kita selaku seorang pendengar dari informasi yang disampaikan oleh pembicara, oleh penceramah, kita harus bisa mengolah, kita harus bisa menganalisis lebih luas apa maksudnya, apa topiknya, apa tujuannya untuk kita. Dan yang kedua adalah memberi gambaran kepada pendengar mengenai luasnya suatu persoalan dari topik yang dibahas, dari suatu permasalahan yang disampaikan oleh pembicara ataupun penceramah. Kita selaku pendengar, kita harus bisa memiliki pola pikir untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kita harus bisa memiliki olah pola pikir untuk bisa bersama-sama menyelesaikan topik permasalahan dari suatu ceramah. Itu.
Yang terakhir, ya, yang terakhir. Sementara itu, ciri-ciri ceramah adalah sebagai berikut. Bacakan Sadi. Ciri-ciri ceramah adalah sebagai berikut. 1. Ada seorang pembicara dan sekelompok pendengar yang sudah dipersiapkan. 2. Ada ide yang akan disampaikan dengan lisan atau uraian lisan. 3. Ada kesempatan bertanya bagi pendengar yang harus dijawab oleh pembicara atau penceramah. 4. Ada alat-alat perangkat yang dipakai untuk menjelaskan isi atau materi ceramah. Oke. Kawanmu tadi sudah membacakan ciri-ciri dari ceramah secara keseluruhannya. Ada 4. Yang pertama, ada seseorang pembicara dan sekelompok pendengar. Tentu nanti kalau kamu ceramah sendiri di pohon karet, di hutan bambu, dikira orang gila kalau orang lewat. Ceramah kepada siapa? Pohon bambu, rebung. Ceramah pada siapa? Nyamuk. Mereka nggak bisa bertanya kepada penceramah. Tentu kuncinya itu kalau ceramah harus ada pembicara dan pendengar. Contoh kalian pendengar dari ceramah Bapak. Itu. Nggak mungkin Bapak ngajak kelas kosong kan? Ayo Budi, mana Budinya? Nggak ada orang di situ. Ya. Yang kedua, ada ide yang akan disampaikan dengan lisan. Ide-ide itu meskipun ada komponen ide pokok di dalam suatu materi, seorang penceramah itu harus bisa luas lagi menggambarkan idenya. Jangan terpaku kepada buku. Itu kunci penceramah. Kita dari suatu topik ceramah, kita harus bisa secara luas menggambarkan dari ide tersebut seperti apa. Itu seorang penceramah. Yang berikutnya, yang ketiga, ada kesempatan bertanya bagi pendengar yang harus dijawab oleh pembicara atau penceramah. Itu namanya adalah sesi umpan balik tanya jawab. Ya. Seperti apa? Seseorang bertanya, topik tentang ceramah yang disampaikan pembicara itu apa? Fungsi kepada kami sebagai audiens ini itu apa? Ketika dalam suatu ceramah itu disampaikan ada permasalahan, bagaimana solusinya? Seseorang ingin bertanya, Pak, bagaimana cara menyelesaikan ketika kita terjadi A dan B? Seorang penceramah itu harus bisa dengan nalarnya yang positif menyelesaikan atau memberikan masukan kepada si audiensi tadi, seorang pendengar tadi. Umpan balik namanya, tanya jawab. Ya, itu dia. Yang keempat, ada alat-alat peraga yang dipakai untuk menjelaskan isi materi ceramah. Ya, alat peraganya itu banyak, luas. Bisa menggunakan suatu modul, bisa menggunakan suatu perangkat, bisa menggunakan suatu tampilan proyektor. Itu tergantung dari materi, tergantung dari seorang penceramah, bagaimana usaha dia untuk menampilkannya. Itu sebagai bahan tambahan untuk meyakinkan pendengar. Buktinya gitu. Ya. Jadi itu adalah keempat ciri-ciri ceramah secara keseluruhan. Dari materi poin A ini, ada yang mengalami kekeliruan ataupun masih belum paham, silakan dipertanyakan. Paling tidak 2 orang lah. Bapak kasih waktu selama 2 menit kamu untuk membaca sekilas. Di mana kamu yang belum memahami? Memberi wawasan luas berkaitan dengan informasi yang disampaikan oleh pembaca itu seperti apa sih, Pak?
memberi pada halaman Pada halaman 59. 59 dari segi pendengar. Memberi wawasan luas berkaitan dengan informasi yang disampaikan oleh pembicara. Oke. Di sini dari segi pendengar. Contohnya kamu pendengar, Bang. Ya. Bapak kamu di sini adalah dari materi yang disampaikan oleh penceramah, banyak poin-poin pentingnya yang akan kamu tanyakan. Jadi di sini kamu itu harus bisa juga untuk memahami isi materi yang disampaikan oleh penceramah itu secara luas. Jangan terpaku kepada si penceramah tersebut. Oh, maksud dari penceramah ini seperti ini, berarti ini bisa saya terapkan di lingkungan saya, masyarakat saya. Jadi jangan terpaku kepada suatu topik yang hanya disampaikan oleh si pembicara. Di sini juga kamu harus bisa memberikan wawasan luas menurut pengamatan kamu seperti apa. Ya, menurut pola pikir kamu seperti apa, tetapi itu tidak di luar konteks dari materi yang disampaikan. Ini dari segi pendengar ya, bukan dari segi pembicaranya. Berarti kalian selaku pendengarnya di sini, dari materi Bapak sampaikan di sini, kalian harus bisa menganalisis secara luas seperti apa ceramah tersebut. Dengan teknik apa kalian melakukan analisis? Banyak konsep pembelajaran bagian A. Sekarang Bapak minta kalian mengerjakan pada halaman yang ke-60 uji materi 1 tentang diskusi. Contoh teks ceramah bertemakan pergaulan remaja. Silahkan kalian analisis ceramah tersebut, lalu kerjakan halaman 61 pada nomor 1. Untuk contohnya, kalian lihat pada halaman 58 dan 59. Seperti itu cara kalian mengerjakannya. Paham? Oke, silakan. Sekarang kita akan melakukan presentasi penyampaian tugas yang sudah Bapak sampaikan di halaman yang ke-60 dan halaman 61, di mana kalian tadi adalah menganalisis atau melihat dari suatu teks ceramah dengan tema pergaulan bebas, pergaulan remaja. Ya, nanti kalian akan ke depan, Bapak hanya ambil sampel 3 orang untuk membacakan hasil presentasinya ke depan, baik dari kegiatan pengantar, penilaian kalian selaku pendengar seperti apa, lalu tanggapan kalian selaku pendengar seperti apa dari analisis yang kalian lakukan. Analisis ceramah tadi, paham? Sisanya nanti yang lainnya dikumpulkan tugasnya. Ya, silahkan. Yang pertama Bapak minta dari Hairul Buhari. Ya, mau siapa yang penting dah. Kita mendengarkan. Kita lagi itu. Kegiatan pengantar. Tanggapan saya secara isi jelas, baik, mudah dipahami, secara kebahasaan, menggunakan kalimat sopan dan santun. Penilaian 83. Kegiatan yang isi. Tanggapan saya, materi yang disampaikan sudah baik dan jelas. Contoh yang disampaikan mencerminkan pergaulan remaja yang baik dan benar. Nilai 78. Kegiatan penutup atau simpulan. Penanggapan sudah disampaikan dengan baik.
kesimpulannya pun sudah jelas. Nilai 80. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Hairul yang sudah membacakan hasil presentasinya tentang menganalisis dari suatu informasi diskusi kelompok teks ceramah dengan tema pergaulan remaja. Selanjutnya Bapak akan meminta kepada satu orang cewek, anak perempuan kepada Skolastika, saya persilahkan. Kegiatan pengantar, tanggapan, cara isi baik, bahasa teks tersebut mudah dipahami dan dimengerti oleh pendengar. Penilaian 85. Isi, materi yang disampaikan sudah baik. Contohnya kita harus dapat membedakan mana pergaulan yang sehat dan pergaulan yang tidak sehat. Penilaian 89. Penutup, sudah disampaikan dengan baik. Bagian yang kurang dalam teks tersebut adalah simpulan. Penilaian 80. Baik, bawa sini Skolastika bukunya. Baik, terima kasih Skolastika sudah membacakan hasil dari analisis dari teks ceramah yang sudah dilakukan. Yang terakhir ya Bapak minta kepada satu orang laki-laki, kepada Nahor dipersilakan. Tanggapan saya mengenai pergaulan remaja, kegiatan yang pertama pengantar, penilaiannya 84. Tanggapan saya, secara isi baik, secara bahasa teks ini menggunakan kalimat yang santun. Yang kedua, isi, penilaiannya 80. Tanggapan saya, materi yang disampaikan sudah baik dan sudah terperinci. Contohnya, mari terus membuka hati kita bahwa tidak semua dari apa yang kita lihat pantas untuk kita sentuh dan kita nikmati. Yang ketiga, penutup, penilaian saya 82. Tanggapan saya sudah disampaikan dengan baik dan bagian kesimpulannya sangat jelas. Contohnya, selaku remaja yang menjadi harapan bagi orang tua, selalu mampu menjaga akhlak dan terhindar dari hal negatif seperti yang sudah dalam pergaulan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Nahor. Sekian dari penyampaian 3 orang contoh temanmu yang sudah menyampaikan hasil analisis mereka. Yang pertama dapat kita ambil kesimpulan dari suatu uji materi 1. Mohon didengarkan. Yang pertama, bagian kegiatan pengantar memang sudah jelas di sini. Secara isi dari suatu teks ceramah pergaulan remaja memang sudah jelas di situ mengarahkan kepada kita selaku audiensi, selaku pendengar, suatu pembaca harus mengarah kepada hal-hal yang positif. Lalu yang kedua, bagian isinya itu adalah materinya itu sudah disampaikan dengan terperinci dan jelas. Jadi kita pun sudah memahaminya dengan baik. Dan yang ketiga adalah bagian penutup. Di bagian penutup ini kita juga dapat mengambil kesimpulan dengan tanggapan bahwa dari teks ceramah yang kita baca, yang kita lihat tentang pergaulan remaja ini merupakan suatu karakter di mana kita selaku seorang remaja itu harus terhindar dari suatu hal-hal yang negatif dan jangan sampai terjadi salah pergaulan. Bisa dimengerti? Ya. Oke. Untuk kesimpulan materi kita pada hari ini, Bapak akan bacakan ringkasan umumnya. Ceramah merupakan interaksi komunikasi lisan semacam pidato yang bertujuan memberikan nasihat atau petunjuk-petunjuk.
itu merupakan suatu Ceramah. kita bacakan sekali lagi. Ceramah merupakan 1, 3. Ceramah merupakan interaksi komunikasi lisan semacam pidato yang bertujuan memberikan nasihat dan petunjuk. Yang kedua, 1, 3. Ceramah terbagi atas ceramah umum dan khusus. Ceramah ini sudah Bapak sampaikan tadi pagi. Paham dan mohon diingat ya. Yang ketiga adalah informasi harus jelas, lengkap, lugas, logis, dan mudah dipahami. Oke, jadi itu materi kita pada poin A sudah selesai hari ini. Dan kita minggu depan akan membahas bagian B, yaitu adalah menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. Sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Bapak ucapkan selamat pagi dan terima kasih.